gagah kami, Tuhan, kami boleh melewati hari-hari kami. Kami boleh ada sampai saat ini, Tuhan. Tapi kami tahu semua karena anugerah Tuhan, karena penyertaan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau berserah di dalam waktu kami mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau menjamah kami, melawat kami, pribadi lepas pribadi. Biar setiap kami boleh menerima rema yang baru Tuhan. Bersabdalah atas setiap kami perlu firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan siapa yang mendefinisikan kita? Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Galatia 26 sampai Galatia 4 ayat yang ke-7. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Nehemia pasal yang ke-13. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Galatia ayat 26, demikian firman Tuhan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Yang mengangkat setiap orang-orang percaya menjadi anak-anak Allah bukanlah keinginan setiap orang atau notaris atau penguasa dan atau malaikat. Siapapun tidak memiliki legalitas formal untuk menetapkan orang-orang percaya menjadi anak-anak Allah selain daripada Allah sendiri. Mengangkat orang-orang percaya menjadi anak-anaknya adalah keinginan atau kehendak atau berdasarkan kuasanya sendiri, yaitu dalam Yohanes 1 ayat 12, Roma 8 ayat 15, dan Galatia 3 ayat 26. Berangkat dari pemahaman yang diturunkan oleh firman Tuhan ini, setiap orang dapat memahami hanya orang-orang Kristen yang memanggil Allah itu sebagai Bapa. Hal ini menunjukkan betapa dekatnya hubungan orang-orang percaya dengan Tuhan. Seberapa dekat hubungan orang-orang percaya dengan Tuhan? Sedekat kasihnya, pengorbanannya, dan sedekat hidup dan nafas manusia. Karena manusia pertama ia cipta dengan cara menghembuskan roh atau ruah atau nafas, yaitu nefes, hidup melalui hidungnya. Hidup manusia berasal dari Allah, terjalin sempurna dalam tubuh manusia dan akan kembali nanti kepadanya. Berangkat dari pemahaman tersebut, terdapat beberapa hal yang patut dipelajari pada renungan hari ini. Yang pertama, hanya karena beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam Galatia 3 ayat 26, yang memungkinkan setiap orang menjadi anak-anak Allah hanya karena beriman kepada Yesus Kristus. Status setiap orang menjadi anak-anak Allah bukan karena faktor kelahiran atau kebangsaan atau status ekonomi dan atau karena keturunan bangsawan. Semata-mata karena percaya kepada Yesus Kristus. Kekuatan kepercayaan melebihi segalanya untuk mengangkat seseorang menjadi anak-anaknya. Dilihat dari sudut keberdosaan, manusia hanyalah bagaikan kain kotor di hadapan Tuhan. Tetapi karena kasih-Nya, manusia mendapat kesempatan untuk memperoleh kasih karunia Tuhan. Yang memungkinkan hal tersebut hanyalah karena percaya kepada Tuhan. Hanya karena beriman kepada Tuhan, manusia tidak memiliki kemungkinan lain untuk berkenan kepada Allah selain beriman kepada Yesus Kristus. Inilah satu-satunya jalan untuk melegitimasi setiap orang percaya menjadi anak-anak Allah. Ketika Tuhan mensyahkan orang-orang percaya menjadi anak-anak Allah, tidak terdapat satu kuasa manapun yang dapat membatalkan keputusan itu. Hal ini berarti bahwa kuasa dan kasih Tuhan lebih besar dari kekuatan manapun yang terdapat di langit, di bumi, di laut, dan di bawah laut. Lalu yang kedua, mengenakan Kristus dalam baptisan dalam pasal yang ketiga 27. Baptisan adalah lambang setiap orang percaya untuk menghayati dua hal, yakni dikuburkan
dan dibangkitkan bersama-sama Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib patut dihayati oleh setiap orang percaya. Tidak terdapat perbuatan yang lebih besar daripada mengorbankan diri untuk menyelamatkan orang lain. Semua itu ia lakukan karena kasih, keadilan, dan kebenaran. Dalam baptisan, setiap orang percaya hendaknya menghayati makna penguburan setiap orang yang telah mati. Mati terhadap perlakuan yang tidak berkenan kepada Tuhan, mati terhadap kedagingan, mati terhadap dosa. Setelah itu, membangkitkan pengharapan, kasih, kesetiaan, dan pemberitaan Injil Kristus. Lalu yang ketiga, satu dalam Kristus, dalam ayat yang ke-28. Dalam hal ini, apa orang-orang percaya menjadi satu dalam Kristus? Dalam hal beriman atau percaya, setiap orang di berbagai tempat dan segala zaman bersatu karena percaya kepada Yesus Kristus. Percaya adalah tali pengikat yang paling kuat untuk beriman kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus menimbulkan kekuatan yang tidak pernah dimiliki pada masa-masa sebelumnya. Jika kasih Tuhan menyentuh kehidupan seseorang, tidak akan sanggup meninggalkannya kembali. Karena kasih-Nya melebihi kekuatan karakter apapun yang terdapat di dunia ini. Sekali dijamah oleh kasih Tuhan yang sempurna, siapapun tidak memiliki kekuatan untuk menepiskannya. Setiap orang yang telah dijamah oleh kasih Tuhan, ia tidak akan memiliki kekuatan untuk melupakannya. Tidak seorang pun yang dapat memisahkan orang-orang percaya dari kasih Tuhan yang begitu besar. Lalu yang keempat, hal inilah yang menyebabkan kita dapat disebut keturunan Abraham dalam ayat yang ke-29. Sementara semua orang, kaum, suku, dan bangsa menyembah dewa-dewa, Tuhan memanggil Abraham. Ketika Abraham mempercayai panggilan Tuhan, bergegas dan keluar dari rumahnya, orang tuanya, saudara-saudaranya, dan kaumnya, maka Tuhan membenarkannya. Jadi, iman yang membenarkannya, percaya yang menyelamatkan, iman yang melayakkan setiap orang di hadapan Allah. Tanpa beriman, tidak seorang pun yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Ia akan memberikan kehidupan yang kekal selama-lamanya. Lalu yang kelima, roh yang melegitimasi orang-orang percaya memanggil Tuhan itu dengan sebutan Ya Aba, Ya Bapa, dalam pasal yang keempat ayat yang ke-6. Roh yang menguatkan hati setiap orang percaya untuk memanggil Tuhan itu dengan sebutan Aba atau Bapa. Sejatinya, kuasa kegelapan menentang status ini, tetapi Ia adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Adil, dan Maha Kasih. Hal itu yang menyebabkan siapapun tidak sanggup membatalkan status tersebut. Lalu yang keenam, menjadi ahli waris kasih karunia Allah dalam pasal yang keempat ayat yang ke-7. Kesemuanya itu yang menyebabkan setiap orang percaya menjadi pewaris kasih karunia Allah sampai selama-lamanya. Yang mendefinisikan kita bukanlah hukum, budaya, atau prestasi pribadi, tapi hubungan kita dengan Kristus. Melalui iman, kita diangkat menjadi anak-anak Allah dan ahli waris janjinya. Identitas kita yang sejati hanya ditemukan dalam Kristus. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah yang menjadikan kami hidup di dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah diangkat untuk menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.